itu ada informasi bahwa mantan Presiden Joko Widodo mempunyai rekening di 20 bank asing. Memang mungkin mantan Presiden Jokowi ini menjadi satu-satunya mantan presiden yang sudah hampir setahun menjabat, namanya selalu ada di headline media massa maupun di media sosial. Nama Jokowi ini selalu menghiasi timeline media kita, dan tidak ada hari tanpa pemberitaan terkait dengan Pak Jokowi, dari mulai aktivitas, kedatangan, isu sakit, bukan isu ya, tentang sakitnya beliau, dan yang terbaru terkait dengan isu ijazah. Dan isu ijazah ini sudah melebar ke ranah politik karena katanya melibatkan orang besar yang punya partai biru. Yang punya partai biru itu ada Demokrat. Aku jadi nggak enak pakai lagi biru nih, Bang. Ada Nasdem dan ada PAN. Ya, tapi yang dituduh kayak PSBY ya. Yang respon justru orang Demokrat. Nah, akhirnya jadi melebar, jadi urusan politik, dan akhirnya beredar pula informasi terkait dengan Pak Jokowi berbagai macam, termasuk yang punya rekening di 20 bank asing. Banyak sekali 20 rekening bank asing. Itu bank mana aja? Belum tahu, sekarang kita mau bongkar ini. Oh iya. Kita coba dulu yang menyebarkan informasinya ya. Siapa? Nah, saya nggak tahu ini beredar di Facebook. Apakah akun dia ini adalah akunnya asli atau bukan? Tetapi ini beredar di media sosial. Bentar. Sekarang Facebook makin banyak kayaknya ya. Makin karena banyak. Dia udah mau bisa monetas ya katanya. Iya, karena sejak ada Facebook Pro itu. Jadi banyak orang bikin konten yang kemudian mengambil pesohor-pesohor atau politisi tenar itu kemudian dibikin konten. Diambil videonya, dikasih judul narasi dan baru, narasi seenaknya aja. Karena kalau di IG kan nggak ada monetas ya. Iya. Di TikTok juga kan. Di Facebook berarti. Di Facebook ada Pro itu. Makanya banyak yang kesana sekarang. Jadi jika kita lihat ada yang membuat minta like, minta komen, segala macam, minta viewer, minta disebarkan gitu. Itu termasuk ini ya, termasuk ini. Kita dengar aja dulu kali ya, Bang ya. Asing milik Jokowi. Hanya itu. Periksa uang PPAT demi kepentingan nasional. Demi kebangkitan Indonesia. Kami membuka 32 rekening. 32. Jadi ada narasi di caption video ini itu adalah 20 bank asing. Di video itu disebutkan 32. Nah, di sini menyebutkan bahwasannya video yang diambil ini video bukan baru ya, Bang ya. Kalau kita lihat gambarnya ini video lama ini. Jadi kalau saya coba lacak, ini kayak Faisal Asegaf. Progres 98 kalau Bang ingat. Nah, ini video lama sebenarnya. Ini video lama tahun 2014 ya. Nah, waktu pemilihan pertama waktu awal-awal Jokowi menjabat dong ya. Menjabat ya. Nah, setelah jadi gubernur kemudian ikut kompetisi di jadi presiden. Nah, waktu itu ada nama organisasi namanya Progres 98, di sini namanya Faisal Asegaf, dan dia mengklaim memiliki data 36. Kalau didengar videonya ini baik-baik itu 36. Tapi di caption yang ada di atas video itu di 20. Ini udah informasi yang nggak nyambung gitu ya. Nah, kemudian dalam rekening itu disebutin ada dari Singapura, Malaysia, New Zealand, Hong Kong, jumlahnya sekitar USD 8 juta menurut Faisal Asegaf itu di tahun tersebut ya. 2014 bukan 2025, 11 tahun yang lalu. Nah, totalnya ya juta US ya 8,5 juta US atas nama istri 4,6 juta US. Ya. Nilainya segitu. Gede banget ya. Luar biasa Luar itu. biasa ya. Kalau di tahun 2014 ya dolar berapa itu dari mana dia tahu info itu? Ini klaim di sepihak dia. Dia punya data yang diserahkan ke PPATK. Dahsyat ya. Nah, PPATK aja nggak ngeluarin, tapi dia bisa tahu makanya ya. saya juga bingung. Padahal itu data pribadi. Perbankan itu tidak bisa mengeluarkan. Privasi loh itu, nggak bisa sembarangan.
perbankan itu tidak bisa mengeluarkan angka nilai transaksi, nilai akun yang disimpan di bank, termasuk data pribadi nasabahnya itu atas nama Jokowi atau nama siapa, dia perbankan itu tidak bisa mengeluarkan. Bahkan saya pernah minta cetak buku tabungan punya istri, nggak dikasih sama dia. Nggak dikasih. Mana surat kuasanya? Ya harus ada. Pak, ini kan cuma nyetak doang. Bapak siapa? Ada surat kuasa nggak? Saya suaminya. Bener. Gitu. Jadi nggak boro-boro jumlah rekening, nyetak rekening itu nggak boleh. Nggak bisa, gitu. ya benar. Harus ada surat kuasa. Ada surat kuasa. Dari banyak industri di Indonesia itu, industri perbankan itu aturannya yang paling ketat dan paling ribet gitu ya. Karena terkait dengan nilai uang ya. Dan juga data pribadi seseorang di sana. Jika bocor, ini reputasi perbankannya jadi taruhan gitu. Dan dari situ saya sebagai wartawan ekonomi agak nggak logis ketika seseorang bisa mendapatkan angka-angka tersebut, kecuali dia intelijen ya. Ini bukan wartawan juga, bukan intel juga gitu. Kecuali intelijen, kecuali dia punya kemampuan menyusup ke hacker lah ya. Kemampuan hacker meretas akun perbankan, mungkin dia punya data itu. Tetapi ketika dia mengumumkan data itu, ketika dia menyebut data itu dari bank A, bank B dan C, dia bisa kriminal karena dia dianggap sebagai mencuri data gitu ya. Nah, itu. Nah, ini adalah video lama, bukan video baru sekarang. Udah 10 tahun lebih berarti. 11 tahun. Dan pada saat itu sudah dinyatakan KPK waktu itu sudah menelusuri, menyatakan nama KPK-nya Adnan, sebentar. Wakil ketuanya Adnan Pandu Praja. Salah satu komisioner ya. Komisioner waktu itu 2014 menyatakan tidak ditemukan data rekening pribadi atas nama Jokowi di luar negeri. Ini muncul lagi karena berita Jokowi lagi heboh lagi ya. Heboh soal lagi. Ijazah. Benar. Jadi apapun keyword soal Jokowi itu akan jadi trending, apalagi algoritma itu yang ada di media sosial kita. Kayak misalkan Bang Gaib nih nyari sepatu gitu ya. Ya udah, recommended website ataupun keluar tuh ya. Itu keluar semua, algoritmanya langsung jalan gitu. Nah, ini dia mengambil kesempatan di situ juga mungkin ya. Untuk mendapatkan keuntungan. Tapi bisa juga atas nama karena kepentingan politik. Bisa juga. Jadi dia merasa, wah, ini Jokowi nggak bener ini, saya harus bikin yang cakep atas untuk kepentingan ada urusan politik, dapat duit. Waduh. Iya kan? Duit, idealisme politiknya juga tersalurkan gitu ya. Hasrat tersalurkan, duitnya datang. Itu paling enak gitu. Paling enak udah ya. Paling enak. Tapi nggak tahu itu berkah apa enggak. Iya gitu. Itu. Nah, soal berkah atau nggak berkah, nah itu bahayanya. Kalau nggak berkah, terus uang yang tidak berkah itu kita makan untuk anak dan istri kita, waduh, ya, itu agak mengerikan itu. Apalagi uangnya hasil dari menfitnah orang lain gitu ya. Duitnya hasil memfitnah orang, dan fitnahnya kejam sampai ada orang yang menderita dan mati karena fitnah, terus kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Saya bukan dalam rangka membela Jokowi ya, ini siapapun nih, mau Jokowi, Pak Prabowo atau siapapun orang Indonesia, kalaupun kita punya kebencian, selama dia tidak melakukan apapun, terus kita memfitnah dia, ya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi bukan berarti orang itu salah tuh kita berhak untuk menjolimi dia kan? Iya benar. Gitu. Dia udah misalkan dia salah ya dia dihukum. Kalau dia nggak melakukan hal-hal yang kita fitnahin ya kita jadi salah juga. Kalau ini bisa kena undang-undang ITE sebenarnya ya. Kalau misalkan fitnah itu menyakiti dia bisa melapor ke polisi untuk yang bersangkutan. Yang bersangkutan ya, gitu. Jadi harus yang disebut di situ. Badan hukum apa yang disebut di situ, personnya yang melapor. Nah, orang ini di Facebooknya sering. Kalau dilihat dari atau memang akunnya khusus Jokowi doang? Iya. Jadi banyak ini ngambil juga dari juga nih. Red Bersuara ya? Iya, Red Bersuara. Kenapa? Saya berjumpa langsung dengan Ketua KPUD Solo. Rismon ya. Justinus Pakar forensik
digital yang katanya misalkan yang sekarang ya 2025 dia punya pegang data misalkan. Nah, kita nggak tahu kan Jokowi sekarang punya akun bank itu enggak gitu. Kita nggak tahu tuh Bang ya. Iya, benar. Dan kita juga tidak punya kemampuan izin untuk meminta data itu juga ke bank gitu. Ya. Karena itu data yang dilindungi. Katakanlah mantan presiden kita itu punya nomor rekening di luar negeri. Kita nggak bisa meminta akses itu ke perbankan. Mana mau orang luar negeri ngasih. Apalagi di luar negeri, di sini aja susah gitu. Di Indonesia aja susah. Di salah satu kelebihan di negara lain itu data privacy itu sangat dilindungi, Bang Hasan. Benar. Makanya ada satu perusahaan yang mau bekerja sama dengan perusahaan di kita, begitu ditanya bagaimana perlindungan data perusahaan Anda, apakah Anda udah punya SOP, apakah negara Anda udah punya undang-undang, karena undang-undang PDP itu belum jadi, akhirnya nggak jadi dia invest. Yeah. Saya akan invest kalau Anda punya SOP yang ditandatangani oleh semua direksi dan negara Anda sudah mengatur jaminan perlindungan data pribadi. Nah, sekarang kita udah punya PDP, tapi turunannya belum ada. Ya, aturan-aturannya belum ada. Belum ada. Terus satu lagi datanya karena tanpa persetujuan untuk menyerahkan ke pihak lain gitu. Termasuk juga buat perusahaan-perusahaan makanan, kuliner kan suka kita beli nih, Pak boleh minta nomor teleponnya Pak. Nah, misalkan kita ngasih nih, nah terus nomor kita ternyata disebar sama dia ke orang lain atau ke satu lembaga konsultan ini mengirim ke bank untuk minta kredit, jadi segala macam. Nah itu juga kena, makanya kita mesti ajarin ke anak-anak kita, Nil, kalau ada orang siapapun pedagang, ketika dia boleh minta teleponnya, kita boleh loh nggak ngasih, karena kita membeli sesuatu yang nggak ada hubungan sama telepon kita. Misalnya kita beli putus gitu, buat apa dia minta nomor telepon kan? Ya buat data kami. Nah itu jangan sembarangan. Termasuk kalau minta fotokopi KTP gitu. Jadi jangan sembarangan tuh. Buat kasih tahu ke anak-anak kita, jangan sembarangan kasih nomor, jangan sembarangan ngasih KK, apalagi sembarangan ngasih KTP. Apalagi ATM dan PIN-nya. Wah, itu lebih bahaya. Kenapa KK tidak boleh sembarangan? Karena di KK itu ada nama ibu. Ya, ibu, ID NIK. Jadi kalau kita di bank kan, Pak, saya mau ini nomor handphone kartu saya hilang. Boleh namanya Mas, alamatnya, nomor telepon, nama ibu kandung. Kelar sih. Kelar udah. Jadi hati-hati ya buat teman-teman. Nomor rekening kita bisa dibekuin langsung. Hati-hati. Kalau kita ngurus tutup rekening gitu ya, iya. Telepon bang, nama itu ATM saya hilang gitu ya, saya nutup rekening dulu, nama ibu kandung dulu yang tanya. Nah habis itu nggak bisa narik lagi. Nggak bisa narik lagi udah. Bayangin coba tuh, ya. Jadi harap berhati-hati, jangan sembarangan mengumbar data pribadi. Sebisa mungkin kita punya 2 handphone, satu handphone khusus untuk urusan-urusan pendaftaran yang terkait dengan internet digital, satu lagi kita gunakan untuk komunikasi. Jadi jangan sembarangan tuh kita, terutama kalau kita m-banking, sebaiknya jangan bercampur dengan sosial media yang lain. Itu berbahaya. Oke, Jokowi punya rekening di 20 bank asing. Kita nyatakan hoax ya. Karena Pak Jokowi punya rekening pasti di Bank Himbara. Karena Oke. Untuk konten ini ya hoax ya. Iya, untuk konten ini hoax. Untuk saat ini, untuk konten ini gitu. Kalau Pak Jokowi punya rekening di bank mana kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Karena itu urusan data pribadi. Ya. Data pribadi kita nggak bisa. Kalaupun kita tahu, kita juga nggak bisa sembarangan ya mengungkapkan. Kecuali itu beredar di dark web, kemudian di dark web ada yang mengangkatnya, mengulasnya, baru muncul di publik. Nah, ya. Itu baru kita bisa bahas. Oke.